Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SIM lansia. SIM lansia adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan setelah ibu-ibu kader melakukan screening kesehatan pada lansia. Pertama-tama, pada handphone ibu-ibu, silakan ibu-ibu membuka browser berupa Google atau Chrome. Setelah itu, ibu-ibu ketikkan simlansia.com. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, silahkan masukkan email dan password sesuai yang sudah dengan disampaikan oleh PJ masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan akun kader Puskesmas Arjo Winangun. Nah, maka saya akan mengetikkan arjowinangun@simlansia.com. Kemudian saya akan memasukkan password-nya. Jika ibu-ibu tidak yakin, maka silahkan ibu-ibu bisa mengklik tanda mata untuk melihat password-nya. Kemudian, jika sudah dilengkapi, klik masuk. Nah, ibu-ibu, di sini terdapat dua tampilan, yaitu tambah data penduduk dan tambah kunjungan. Kita akan mengklik tambah data penduduk jika ibu-ibu belum pernah sama sekali memasukkan data lansia ke dalam SIM lansia. Tetapi jika ibu-ibu sudah pernah memasukkan datanya dan hanya perlu memperbaharui hasil screeningnya, maka silakan klik tambah kunjungan. Nah, jika belum pernah memasukkan datanya, maka silahkan klik tambah data penduduk ya ibu-ibu. Silahkan kita lengkapi mulai dari nama lengkap, kemudian NIK-nya 35, 72, 00, 21, 02, 47, 001. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahir. Nah, ibu-ibu, pada tanggal lahir ini kita menggunakan format bulan, hari, dan tahun. Jadi, bukan tanggal dulu ya ibu-ibu ya, tapi bulan dulu yang kita masukkan. Nah, kemudian ibu-ibu, kita walaupun di sini kosong, tetap perlu mengklik pada bagian kalender. Jadi jangan diisi dengan format sendiri ya ibu-ibu. Kita klik kalender dan kemudian ada format yang harus kita isikan. Ingat ibu-ibu bahwa bulan dulu, kemudian tanggal, kemudian tahun. Silahkan diabaikan saja ibu-ibu untuk jamnya. Setelah melengkapi tanggal lahir, kemudian kita klik di mana saja untuk menghilangkan kalender ini. Klik. Kemudian pertanyaannya adalah kemana Anda akan pergi jika memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pertanyaan ini menggantikan pertanyaan nomor BPJS, sehingga kita bisa tahu jika hasil screeningnya nanti ada yang kurang baik, maka silakan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi kemana pemeriksaan lebih lanjutnya? Di mana fasilitas kesehatan tingkat pertamanya? Silahkan dipilih. Mulai dari puskesmas, klinik, praktik dokter, atau rumah sakit tipe D. Jika puskesmas, maka klik puskesmas.
Jika praktik dokter, maka klik praktik dokter. Nah, saya contohkan klik puskesmas. Kemudian ada pula fitur jika hasil screening ini ingin dikirimkan ke nomor HP lansia atau anak atau cucu, silahkan memasukkan nomor HP yang diinginkan. Sebagai contoh, jika ingin dikirimkan hasilnya, maka kita klik yang iya. Jika kita klik iya, maka muncul nomor telepon yang diisikan. Tetapi jika tidak, maka tidak muncul nomor teleponnya. Nah, sebagai contoh, saya ingin hasil screening kesehatan ini dikirimkan ke HP saya. Maka saya klik iya dan kemudian saya masukkan nomor HP saya. Selanjutnya, kita isikan alamat lengkap. Alamat lengkap di sini adalah alamat mulai dari RT, RW, kecamatan, dan seterusnya sampai bawah ya ibu-ibu lengkapnya. Tapi pada bagian alamat ini cukup ibu-ibu memasukkan nama, jalannya, dan nomor saja. Atau jika ada bloknya, silahkan dimasukkan. Kemudian masukkan RT, RW, kecamatan, kemudian kelurahan. Nah, setelah semuanya lengkap ibu-ibu dari atas hingga bawah, maka silahkan klik simpan. Nah, jika sudah, maka akan ditulisan penduduk berhasil ditambahkan, lanjut ke kunjungan. Kemudian kita klik baiklah. Nah, ibu-ibu, maka sudah terlihat yang kita isikan tadi adalah Ibu Isyana dengan usia 78 tahun. Maka termasuk kategori lansia. Selanjutnya, kita dapat mengisikan data screening kesehatan yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, tinggi badan. Nah, di sini terlihat ya ibu-ibu bahwa sudah ada batasannya. Oleh karena itu, tidak boleh kurang dari angka ini dan tidak boleh lebih dari angka ini. Kemudian tinggi badan juga ada batasannya. Kemudian lingkar perut juga ada batasannya. Nah, kemudian ada sistol dan diastol. Sistol dan diastol ini adalah tekanan darah ya ibu-ibu. Sistol batas atas dan diastol batas bawah. Nah, misal kita contohkan tekanan darahnya 140. Kemudian diastolnya batas bawahnya adalah 90 ya. Masing-masing juga ada batasnya ya. Kemudian gula darahnya kita masukkan 250 misalnya. Nah, untuk kolesterol dan asam urat, silahkan jika belum bisa mengisi dengan lengkap. Akan tetapi, ibu-ibu diharapkan untuk kemudian menulis alasannya ya, mengapa belum bisa dilengkapi. Apakah karena tidak ada bahan habis pakai atau belum dilakukan pemeriksaan. Tetapi jika sudah dilakukan pemeriksaan atau bisa dilengkapi tidak perlu. Nah, karena ini saya tidak melengkapi, maka saya tulis alasannya bahwa belum dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, ada dua bagian lagi yang harus kita isi. Yang pertama adalah data kesehatan, yang kedua adalah sekilas atau screening lansia sederhana. Nah, maka ibu-ibu, untuk data kesehatan ada pertanyaan 4 pertanyaan. Apakah Anda merokok? Apakah Anda memiliki riwayat atau sedang mengalami gangguan ginjal? Ataukah berdasarkan aktivitas kegiatan sehari-hari, bagaimana tingkat kemandirian Anda? Dan bagaimana gambaran mental emosional pada diri Anda? Nah, keseluruhan ini sudah
Dibuatkan default-nya atau template-nya dengan jawaban yang normal. Artinya, jika tidak ada gangguan, maka tidak perlu diganti jawabannya. Akan tetapi, misalnya, apakah Anda merokok? Jawabannya iya, tidak, sudah berhenti lebih dari 1 tahun atau tidak pernah sama sekali. Jika lansia tersebut merokok, maka kita bisa ganti dengan iya. Seperti itu. Jadi, silahkan disesuaikan dengan jawabannya. Selanjutnya, juga ada 6 pertanyaan di bagian screening lansia sederhana atau sekilas, yaitu 1. Apakah terdapat penurunan kognitif? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian, apakah terdapat penurunan mobilisasi? Jawabannya juga iya atau tidak. Kemudian, apakah terdapat malnutrisi? Jawabannya ya atau tidak. Kemudian, apakah Anda memiliki gangguan penglihatan? Jawabannya iya atau tidak. Kemudian, apakah Anda memiliki gangguan pendengaran? Jawabannya iya atau tidak. Dan yang terakhir, apakah terdapat gejala depresi? Jawabannya iya atau tidak. Nah, semua sudah diberikan template jawaban tidak. Artinya, jika lansianya baik-baik saja dan tidak terdapat gangguan atau penurunan, maka ibu-ibu tidak perlu mengganti menjadi iya. Tetapi, jika terdapat penurunan, silahkan diganti sesuai dengan keadaan lansia yang ibu-ibu sudah screening. Sebagai contoh, saya mengganti gangguan penglihatan menjadi iya. Nah, maka jika ada salah satu dari sekilas ini yang jawabannya iya, nanti akan muncul rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika salah satu dari 6 pertanyaan ini dijawab iya. Jika sudah semua diisi ibu-ibu dari atas hingga bawah dengan lengkap, maka kita bisa simpan. Kita klik simpan. Ya, karena tadi kita menjawab iya di salah satu sekilas, maka silahkan lakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan Anda. Mengerti? Nah, maka Ibu Isyana Saraswaya dilakukan hari ini pemeriksaannya, maka sudah terekam di bagian kunjungan. Jika sudah, kita kembali lagi ke dashboard. Begitu ibu-ibu untuk pengisian SIM lansia. Selamat mengisi ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.